Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datu Pandan atau Datu Eupratadi Pradana. Kali ini saya akan membahas tentang masalah sinyal dan aplikasinya dalam bidang radiologi, khususnya bidang radiologi digital. Video ini saya buat merupakan bagian dari salah satu tugas kuliah saya sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Semarang, dengan mata kuliahnya adalah Teknologi Informasi Digital dan Pengembangan Modalitas Imaging Diagnostik. Seperti kita ketahui bersama, alat-alat radiologi yang ada di era sekarang itu adalah alat radiologi yang serba digital. Berbeda dengan waktu saya kuliah dulu, teknologi keluarannya dalam bentuk film atau dengan teknologi analog. Sedangkan sekarang di era digital, dalam input datanya kita sudah memasukkan nilai QV, MA, second dalam bentuk digital. Kemudian keluarannya pun hasilnya digital, di mana kita bisa lihat hasilnya di komputer, tetapi juga kita bisa kirimkan data hasilnya untuk dijadikan film atau analog. Jadi keuntungannya ada dua, ada keluaran dalam bentuk digital dan ada keuntungan dalam bentuk analog. Ini tidak hanya terbatas pada alat-alat canggih seperti CT scan, MRI, tetapi juga mulai merambah ke alat-alat seperti alat radiologi konvensional dan fluoroskopi. Untuk alat radiologi konvensional kita sudah mengenal kombinasi antara alat radiologi konvensional dengan CR. Untuk teknologi yang lebih canggihnya lagi, kita sudah mengenal DR. Entah itu DR yang stationary, yang diam, entah itu mobile DR. Dengan adanya pengolahan data dari pasien maupun data dari sinar X yang kemudian ditangkap oleh detektor, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya sinyal. Untuk definisinya kita coba bacakan dari beberapa sumber. Sinyal adalah salah satu bentuk dari komunikasi antar proses atau interproses. Itu definisi pertama. Kemudian definisi kedua, sinyal didefinisikan sebagai pertukaran informasi antar elemen dalam jaringan yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang telah disepakati. Yang lain mendefinisikan sebagai sinyal berasal dari kata bahasa Inggris signal yang merupakan tanda atau isyarat. Tetapi secara lebih khusus dimaksudkan sinyal adalah besaran fisik yang berubah-ubah terhadap waktu, posisi atau variabel bebas lain, ataupun beberapa variabel bebas sekaligus. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana definisi sinyal tersebut, sekarang kita akan membahas tentang pengkondisian di alat radiologi. Terutama yang saya bahas adalah alat radiologi DR atau digital radiography. Setelah sinar X menembus tubuh, kemudian sampai ke detektor, selanjutnya mengalami pengolahan. Pengolahannya dalam bentuk sinyal. Nah, sinyal dari medis ini biasanya berupa berkas partikel yang tidak bermassa. Nah, sinyalnya ini dalam domain spasial atau dalam fungsi F. Fungsi F itu adalah F dalam kurung X, Y, kemudian tutup kurung. Fungsi F ini kemudian ditransformasi dengan transformasi Fourier untuk menghasilkan citra. Nah, ini diolahnya menggunakan DFT. Setelah diolah, dia menghasilkan sinyal H dalam kurung U, V, dan tutup kurung, dan dalam bentuk domain frekuensi dan waktu. Akan tetapi, sinyal ini tidak mudah dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, kembali dia ditransformasi balik dengan menggunakan DFT-1 untuk menjadi sinyal G, sinyal G dalam kurung X, Y, tutup kurung. Dan sinyal ini dalam bentuk domain spasial dalam fungsi G. Selanjutnya kita mempelajari tentang sistem pencitraan dari modalitas DR.
Diawali oleh pembangkit sinyal itu sendiri, yaitu generator sinar X, itu menembus tubuh pasien, terutama di sini organnya adalah torak. Saya ambil contoh. Kemudian dia sampai ke detektor, sinar X yang telah melewati tubuh sampai ke detektor. Detektornya ini berbahan amorphous selenium, ini dalam bentuk scanner. Kemudian dari detektor datanya diakuisisi data. Nih, diakuisisi datanya menggunakan TFT array atau thin filter transistor, yang dia mengkonversi sinyal menjadi citra. Kemudian citranya direkonstruksi kembali. Setelah citranya direkonstruksi, diadakan pre-render di layar. Kemudian baru muncul di layar monitor. Atau kalau misalnya untuk monitor pembacaan dokter, di layar barcode. Nah, kesemuanya ini dia lakukan oleh sistem kontrol, yaitu komputer, di mana komputer ini juga mengontrol meja dari pasien, kemudian dia juga mengontrol terjadinya sinyal, sekaligus juga mengontrol fungsi-fungsi yang ada di dalam chip. Dia ini mengontrol antara muka ke pengguna, kemudian melakukan komunikasi, penyimpanan, dan pengolahan data. Semua ini adanya di workstation. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan mengenai bagaimana proses pencitraan. Pada proses pencitraan ini kita lihat ada gambar cup. Cup ini mengeluarkan sinar X. Sinar X yang menembus tubuh ini ditangkap oleh detektor fotokonduktor yang berbahan dasar salah satunya adalah amorphous selenium. Nah, pada detektor ini sinar X ini dirubah menjadi elektron. Nah, elektron ini dalam bentuk data analog. Kemudian elektron ini dirubah melalui digitation atau proses rekonstruksi oleh AD converter. TFT array thin filter transistor dirubah menjadi data digital. Data digital ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk pixel dan voxel. Setelah mengalami proses image processing di komputer, dia akan muncul dalam bentuk gambar di layar monitor. Nah, seperti yang kita bisa lihat, ini gambarnya gambar foto torak. Oke, terakhir kita akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi pada kualitas citra dari DR. Faktor-faktor ini, satu, yang pertama diawali ketika kita mau memeriksa pasien adalah kita mengatur bagaimana QV, tegangan tabung, kemudian MA-nya, arus tabung, dan waktu. Kemudian bagaimana juga filter yang kita gunakan, ini yang berpengaruh. Ada satu lagi yang berpengaruh adalah kita mempergunakan fokus besar atau mempergunakan fokus kecil. Itu berpengaruh pada kualitas citra. Nah, setelah sinar X menembus tubuh, nah di tubuh juga ada bagaimana gambaran radiopak dan radiolusen yang akan terbentuk di akhir. Itu tergantung dari kepadatan dan ketebalan dari objek. Setelah X-ray menembus tubuh dan sampai ke detektor, di detektor sendiri faktor yang menentukan kualitas citra ditentukan oleh materi penyusun dari detektor itu sendiri. Nanti kita akan mempelajari bagaimana di detektor itu ada perubahan langsung dan ada perubahan yang tidak langsung. Kalau perubahan langsung, bagaimana elektron dirubah langsung menjadi data digital. Kalau yang tidak langsung, elektron ini dirubah dulu menjadi cahaya, kemudian cahaya dirubah menjadi data digital. Ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas gambar yang dihasilkan, dan ini terpengaruhnya di detektor. Kemudian untuk pixel dan voxel ini juga mempengaruhi bagaimana kualitas citra. Semakin besar jumlah matrik di detektor, maka semakin bagus gambaran yang dihasilkan.
Setelah gambar dihasilkan bagaimana? Untuk kualitas monitor juga mempengaruhi bagaimana kualitas tampilan citra. Dan kita melihat ini daerah yang terbentuk hitam dan putih tergantung dari jumlah foton yang sampai ke detektor. Hal-hal tersebut berpengaruh pada kualitas pembentukan citra. Oke, kita telah membahas bagaimana sinyal, bagaimana kualitas pembentukan citra di modalitas radiologi, khususnya modalitas DR atau digital radiografi. Semoga yang saya paparkan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.